Udah, gak usah banyak omong. Kalau kamu itu laki-laki, ayo Gimana? duel sama saya. Mau pakai fisik, ayo. Mau pakai hikmah, ayo. Naik ring bambu, ayo. Pencador, ayo. Kamu itu kayak tukang drama, cuman cari viral aja kok kamu itu. Kalau kamu itu benar-benar mau tabayun, mau mencari sebuah kebenaran, ya kamu datang silaturahmi masuk. Nyatanya kamu masuk aja nggak mau kok, cuman keluar-keluar di gerbang kok. Oke, Mending sama timbang nesu ben nggak nesuan kilo. Mandi pakai media rukiah nih lo. Tuh buang sengkolo pakai daun bidara, daun apa daun sit nih. Kalau enggak habis mandi minum kunir nih lo, ben nggak sakit hati. Iya Bang Riki, dia nggak jelas, malah dia jualan. No, Iya. bariku sampean terus ngombe madu nih lo, ben kelihatan ganteng kayak saya. Nih satu paket nih, dibuktikan. Kalau nanti pacarmu nggak tertarik lagi, marahin saya, ye. Iya toh kartu wong iki. Wong aku ngatang pembuktian kok malah. Lah iya, buktine iku masamu ora nganggo waktu, ora nganggo tenaga, ora nganggo tenaga apa? Jawabin tentang kamu ya pakai tenaga lo, masamu lo. Ya wis lah. Tak parani meneh, satu wuku ya aku marani kamu ya. Satu. Kowe marani aku, lek mung marani tok, munggo konten, golek viral aku gah. Kecuali kowe moro tuku ki untuk mandi. Nih, habis mandi biar hilang sengkolonya. Wes aku gak mau, pokoknya aku udah Beli kunir lagi, biar hilang sakit hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lovernya channel YouTube Mbah Tin dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah lah yang akan membuat hidup kita menjadi tenang dan juga tentram. Karena ketenangan dan juga ketentraman itu tidak akan kita dapatkan kalau hati kita tidak ada iman, di hati kita tidak ada rasa cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya hati kita tentram, supaya hati kita tenang,
Maka perbanyaklah membaca sholawat. Dengan membaca sholawat akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesenangan di dunia itu hanyalah sangat sementara dan tidak ada apa-apanya. Sebagai contoh, diri saya sendiri. Jadi saya berbicara dari diri saya sendiri. Saya tidak pernah mau apalagi nyenggol orang, apalagi menjatuhkan orang, apalagi menjelekkan orang. Saya mau seperti itu. Jadi saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya berbicara tentang diri saya sendiri. Ketika dulu saya berkeinginan untuk mempunyai sebuah mobil Alphard. Sebelum punya, rasanya seperti luar biasa. Wah, nanti kalau punya mobil Alphard bahagianya luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah punya, ya biasa-biasa saja. Saya malah lebih senang jalan kaki. Loh, kayak gini loh dunia itu. Kalau belum punya kayak ya oh. Kalau sudah punya, ya biasa-biasa saja. Saya dulu pernah berkeinginan untuk menjadi orang yang tenar, menjadi orang yang terkenal. Saya pikir menjadi orang yang tenar, yang terkenal itu sangat bahagia sekali. Rasanya bangga dan bahagia. Tapi ternyata ketika sudah terkenal, sudah tenar, biasa-biasa saja. Tidak ada kelebihannya, tidak ada kebahagiaannya, biasa-biasa saja. Malah lebih enak menjadi orang biasa, tidak diurusi semua hal, tidak ditelanjangi dalam berbagai macam hal, tidak dibahas dalam masalah apapun. Kalau terkenal, dibahas semuanya, tentang istrinya, tentang usahanya, tentang rumahnya, kendaraannya, anaknya, dan lain sebagainya. Nggak enak, biasa-biasa saja. Loh, ini loh dunia. Saya dulu pernah punya angan-angan pengen punya rumah yang besar, pengen punya rumah yang mewah. Saya kira rumah yang mewah nanti bahagia. Tapi ternyata ketika saya sudah punya rumah, alhamdulillah, rumah saya saat ini mewah menurut saya. Tapi ternyata ketika saya sudah punya rumah mewah, biasa-biasa saja. Tidak kok bahagia. Enggak, biasanya lebih senang tidur di gua. Saya lebih senang tidur di hutan, dan saya sering tidur itu di musola ataupun di masjid, dan bahkan tersering di pelataran, di tanah tidurnya saya. Jadi dunia itu kayak ya oh kalau belum punya. Tapi kalau sudah punya, biasa-biasa saja. Bahkan ada seseorang karyawan saya yang beliau itu sampai mau bunuh diri karena pengen punya istri yang dia sukai. Kayak ya oh, ada perempuan yang cantik, swemok, pokoknya suka banget. Dia beranggapan nanti kalau dia bisa mendapatkan, dia akan sangat bahagia. Tapi ternyata ketika sudah menikah, ya biasa-biasa saja. Enggak kok terus bahagia gitu, enggak, ya malah ditinggalin kerja, ditinggal cari uang, kadang ditinggal untuk bersama teman-temannya dan lain sebagainya. Iya, kayak gini loh dunia. Kalau belum dapat kayak ya oh, kalau sudah dapat ya biasa-biasa saja. Karena kenikmatan di dunia itu hanya sementara, hanya segini. Lepas dari segini sudah nggak ada rasanya. Makan enaknya kayak apa? Sudah masuk segini, masuk ke kerongkongan sudah nggak ada rasanya. Biasa aja, sama saja. Keluarnya juga sama, nggak ada bedanya. Jadi dunia itu hanya sebuah keinginan. Dan kalaupun sudah didapatkan, tidak menjadikan kita itu tentram. Karena tentram itu sifatnya akhirat, senang itu sifatnya dunia. Dan senang itu hanya sementara, hanya sebatas ini saja. Maka yang paling penting adalah ketentraman kita. Nah, supaya hati kita tentram, supaya hati kita itu tenang, kuncinya adalah satu, yaitu selalu bersolawat kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku semuanya, semoga kita semuanya bisa benar-benar
mencintai baginda Rasulullah. Ketika kita mencintai baginda Rasulullah, secara otomatis batiniah kita akan tertuntun untuk selalu meneladani orang yang kita cintai. Sebagai contoh, ketika kita ngefans dengan seseorang, secara otomatis pakaian kita, bahasa kita, gaya-gayaan kita nanti akan sama seperti orang yang kita cintai. Nah, itulah kelebihan dari sholawat. Walaupun terkadang seseorang itu suka melakukan maksiat, tetapi ketika dia senang bersolawat, istiqomah mengamalkan sholawat, nanti lama-lama dia tidak akan suka maksiat dan akan lebih suka taat. Karena ketentraman yang sejati itu ketika kita itu senang di dalam taat dan akan merasa tidak senang ketika bermaksiat. Itulah wujud ketentraman yang sejati. Ketika panjenengan taat merasakan kebahagiaan dan juga merasakan ketenangan, itulah wujud asli dari makrifat, dari kebahagiaan yang jenengan dapatkan. Jadi kebahagiaan itu didapatkan dari dalam, bukan dari luar. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku, mari sama-sama kita istiqomah di dalam bersolawat agar hati kita tenang, agar hati kita tentram dan kita bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam hari yang berbahagia ini saya ingin mengijazahkan sebuah amalan yang saya dapatkan ketika saya diberikan ijazah Ismuddad. Amalan ini dulu saya dapatkan dari guru saya, dan cara pengamalannya dengan cara riyadhah di arus sungai, di pinggir sungai, dengan tujuan untuk menenteramkan hati kita. Dan ada kalanya yang mengamalkan amalan ini akan diberikan ilmu laduni lewatnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Kalau Allah berkehendak, tentu semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada yang bertanya di kolom komentar ini, siapa itu Nabi Khidir? Bukankah Nabi yang terakhir itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu benar. Tetapi yang saya maksud di sini, Nabi Khidir itu bukan datang membawa syariat atau Nabi syariat, bukan. Ini berbicara tentang ilmu hikmah dan nanti naik lagi ke dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya dzikrul asma, ada selanjutnya dzikrul sifat, dan selanjutnya adalah dzikrul dzat. Jadi di dalam pengamalan-amalan ini itu lebih menguatkan batiniahnya, membersihkan hati, karena hati ini adalah tempatnya Gusti. Jadi selama kita hidup, kita itu dituntun oleh Allah. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tuntunan itu bisa melalui dengan hati kita, qalbu kita. Itu disebut dengan khawatir robbaniyah. Atau melalui dengan utusan, yaitu khawatir malakutiyah yang ada di sebelah kanan. Yang terpenting jangan sampai masuk bisikan dari khawatir syaitoniyah atau nafsaniyah. Inilah terkadang ketika seseorang melakukan sebuah amalan, tidak ada bimbingan, yang bisa masuk itu adalah khawatir syaitoniyah dari golongan jin ifrit atau jin kafir. Nah, untuk membedakan antara khawatir malakutiyah dan khawatir syaitoniyah itu bisa kita rasakan ketika kita beribadah. Ketika kita itu mengamalkan sebuah amalan, lalu bisa untuk tajriban atau untuk pembuktian dan lain sebagainya. Contoh ketika kita sering mendengarkan bisikan atau isyarah atau petunjuk, agar kita paham apakah petunjuk itu dari khawatir syaitoniyah atau khawatir malakutiyah atau bahkan khawatir robbaniyah. Itu bisa kita rasakan ketika diri kita beribadah. Kalau benar itu hak, maka kita akan semakin istiqomah di dalam beribadah.
dan akan semakin memunculkan mahabbah atau rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dan semakin taat kepada Allah. Yaitu ketika beribadah terasa sangat tenang, terasa sangat tentram, tidak pengennya terus beribadah. Di dalam hati kita merasakan sebuah ketenangan, kebahagiaan, dan ada sebuah ketenangan di dalam hati kita, kebahagiaan di dalam hati kita. Itu insya Allah menandakan bahwa petunjuk tersebut secara awamnya itu dari khawatir malakutiyah, dari jalur kanan. Tetapi ketika kita mengamalkan sebuah amalan, sering ada petunjuk, sering ada bisikan. Tetapi petunjuk tersebut ketika kita mendapatkan itu bisa juga istijrat. Yaitu tanda-tandanya ketika kita beribadah itu terasa sangat menyebalkan atau sangat-sangat membebani. Itu menandakan petunjuk tersebut atau yang memberikan petunjuk tersebut adalah khawatir syaitoniyah. Dan dalam bermaksiat itu terasa senang. Jadi perbedaannya petunjuk yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Kalau yang hak dari khawatir robaniyah di dalam kolbu atau khawatir malakutiyah, itu ketika beribadah terasa sangat nikmat, dan ketika ada maksiat, muncul maksiat, sebagai contoh melihat aurat wanita dan sebagainya, itu terasa sangat menyiksa. Tidak ada perasaan suka di situ. Kita merasa tersiksa dengan melihat suatu hal yang maksiat. Bahkan ketika kita makan makanan yang haram, itu terkadang muntah, mual dan sebagainya. Itu menandakan bahwa khawatir yang kita dapatkan itu khawatir yang baik. Bahkan ada beberapa santri saya yang melakukan uji coba. Ketika mengamalkan sebuah amalan, contoh ismudat atau dzikir saman hu Allah, ketika sering mendapatkan bisikan, dia coba datang ke tempat wanita malam atau karaokean. Di situ dia merasa sangat-sangat tersiksa, merasa sangat-sangat berdosa dan sangat-sangat tidak bisa menikmati. Bahkan beliau mencoba memakan sesuatu hal yang bisa dikatakan belum jelas halal haramnya. Ketika makan beliau muntah. Bahkan ketika ada orang yang memberikan makan dan makanan itu didapatkan dengan cara yang tidak halal, itu beliau muntah. Itu ada yang seperti itu. Jadi untuk membedakan apakah petunjuk kita, amalan yang kita dapatkan lalu menimbulkan di luar dari kenalaran atau semacam petunjuk, untuk membedakannya, yang pertama, tingkat yang pertama itu ialah kalau hak, kita akan beribadahnya semakin taat, semakin tenang, dan semakin senang. Kalau dari khawatir syaitoniyah atau nafsaniyah, ketika beribadah terasa sangat menyebalkan atau bahkan sangat membosankan dan membebani. Contoh ketika zikir terasa pegel semua badannya, sholat rasanya pengen cepat udah, duduk untuk zikir 1 menit sudah badannya sudah angop-angop mulutnya. Tapi kalau untuk nonton TikTok, nonton YouTube 1 jam 2 jam tidak berasa. Nah itulah perbedaannya. Jadi perbedaannya kalau yang hak itu semakin mengajak ke dalam kebaikan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Kalau yang batil itu semakin mengajak ke dalam kemaksiatan dan menjauhkan dari ketaatan. Itulah perbedaannya ilmu hak dan ilmu batil. Tetapi di dalam mempelajari ilmu hak ini nanti akan banyak sekali cobaannya. Cobaan yang pertama biasanya akan banyak disukai oleh wanita. Yang kedua akan dikejar oleh harta. Dan yang ketiga banyak kegoiban yang kita rasakan. Seperti halnya bisa terawangan, raga sukma, bahkan mendapatkan pusaka. Hati-hati dengan cobaan ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang ini. Nanti akhirnya kita akan berhenti di sini. Padahal kunci di dalam ilmu hikmah itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ketika kita berdoa atau kita mendoakan orang lain menggunakan bismillah,
Di dalam Al-Quran itu terangkum dalam surat Yasin. Surat Yasin terangkum dalam Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu terangkum dalam Bismillah. Bismillah itu terangkum dalam bis. Bis itu terangkum dalam titik ba. Nah, terkadang ketika kita mendoakan seorang dengan menggunakan Bismillah, itu yang pertama kita harus meriadoi dulu bacaan Bismillah tersebut. Karena ketika kita mau berdoa itu dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan mulut kita, dengan lati kita. Nah, lati ini harus benar-benar sesuai antara hati, lati, dan laku. Antara perbuatan, perkataan, dan hati kita. Itu harus dalam satu tujuan, dalam satu visi dan misi. Jadi antara kelakuannya, perkataannya, dan perbuatannya itu harus benar-benar menjadi satu. Tidak bisa ketika seseorang berdoa antara mulut dan hatinya dan kelakuannya tidak sama. Itu akan sulit sekali untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu terkabul bukan hanya dari riyadhahnya, tapi juga dari perbuatannya, ya terutama dari beningnya hatinya. Dan hati bening ketika antara mulut dan perbuatan dan hatinya menjadi satu. Maka ketika mendoakan seseorang lalu meriadhoi Bismillah, di situ hatinya pun juga harus penuh dengan kasih sayang. Sayang terhadap sesama, sayang terhadap orang tua, sayang terhadap istrinya, sayang terhadap tetangga, bahkan sayang terhadap orang yang membenci kita. Kita akan ada perasaan yang berbeda ketika mengamalkan Bismillah atau titik ba, yaitu akan ada ketika dibenci, itu kita tidak akan pernah membenci orang yang kita benci. Bahkan kita akan bersyukur ketika dicaci maupun dibully, bahkan difitnah. Kita akan bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli, bukan kita yang memfitnah. Kita bersyukur bisa merasakan dibully, difitnah, dicaci, sehingga kita tidak akan pernah mencaci dan membuli orang tersebut. Inilah hikmahnya. Jadi ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian atau bahkan hanya tajriban. Saya sempat mendengarkan ceramah dari seseorang yang alim, yang beliau itu sangat alim menurut saya. Tetapi mohon maaf, ada beberapa hal yang menurut saya juga belum pas ketika beliau menyampaikan bahwa kitab yang pernah saya baca, kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, itu dikatakan sebagai kitab yang menyesatkan atau bahkan bisa membuat gila. Menurut saya itu tidak pas. Ketika ada seseorang buya, namanya kalau tidak salah, saya lihat beliau menyebut nama saya, jadi mohon maaf saya juga menyebut namanya. Beliau menyebut saya, nama beliau itu Buya Ar-Razi kalau tidak salah. Beliau menyampaikan bahwa kitab ini hanya untuk tajriban dan hanya untuk kesaktikan. Bagaimana mungkin sesuatu hal bisa ditajribkan kalau seseorang itu belum meyakini, dan seseorang itu baru akan meyakini ketika dia itu sudah merasakan, dan seseorang bisa merasakan kalau sudah mengamalkan. Jadi ilmu hikmah itu pun juga ada tatanannya, syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat. Kalau di dalam pondok saya, seseorang belajar ilmu hikmah itu hampir sama seperti seseorang yang mengupas jeruk. Jadi orang mengupas jeruk, memegang kulitnya itu adalah syariatnya. Dan ketika mengupasnya, mengoncainya, itu adalah tarekatnya, perjalanannya. Dan ketika memakan jeruknya, itu adalah hakikatnya. Dan ketika dia sudah memegang kulitnya, mengupas jeruknya dan memakan, merasakan jeruk itu kecut, baru dia yakin. Nah, keyakinan inilah disebut dengan makrifat atau hakul yakin. Jadi mohon maaf untuk Buya Ar-Razi yang saya hormati dan saya takzimi, bahwa ketika menyampaikan bahwa ilmu hikmah itu hanya untuk tajriban dan itu bisa menyesatkan, bahkan menurut beliau bisa membuat orang gila, itu bukan kesalahan pada kitabnya, tapi pada orang yang mengamalkannya atau yang membacanya. Sama seperti pusaka atau golok. Golok itu kalau yang menggunakan preman, ya tentu saja bisa untuk kejahatan, membaca orang. Tapi kalau yang menggunakan orang yang bekerja di ladang, ya bisa digunakan untuk membantu di dalam pekerjaannya.
Sama seperti pisau yang memegang seorang preman ya bisa untuk tindak kejahatan. Tetapi kalau yang menggunakan ibu-ibu di dapur, pisau itu juga bisa membantu untuk mengupas brambang dan bisa untuk membahagiakan keluarganya. Jadi bukan salah pada kitabnya, tapi salah pada orangnya. Karena kitab ini memang berbeda antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf, berbeda, tapi tidak perlu dibeda-bedakan. Karena sama-sama menyebut asma Allah. Sama-sama tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam ilmu hikmah itu memang kebanyakan sanadnya sambungnya itu kepada Syekh Al-Buni Al-Maliki. Sebagai contoh ada asma buduhun. Asma buduhun itu asma untuk kasih sayang atau membaca ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ketika itu dibaca dengan memohon kepada Allah supaya seseorang yang sering bertengkar di dalam rumah tangganya supaya tumbuh mahabbahnya, cinta kepada istrinya, cinta kepada suaminya, tentu ini baik. Yang salah yang bagaimana? Ketika asma ini, contoh membaca asma-asma Allah di dalam kitab ilmu hikmah lalu digunakan untuk memisahkan atau supaya orang yang sudah punya istri suka kepada dirinya, ini yang salah. Jadi bukan salah pada kitabnya, karena kitabnya yang membuat adalah Syekh Al-Buni Al-Maliki, yang beliau itu adalah seorang syekh yang hafal ribuan hadis. Tentu beliau sudah sangat paham tentang kajian-kajian ilmu hikmah, walaupun saya anggap beliau Abuya Ar-Razi juga sangat paham, dan saya pun juga sangat takdim sami'na wa ata'na sama beliau. Ini masalah tentang kitab, dan kitab ini pun juga masih banyak juga digunakan di beberapa pondok pesantren, walaupun ada dari beberapa orang yang tidak setuju dengan kitab ini, tetapi nyatanya juga masih banyak yang di kalangan pesantren yang menggunakan kitab ini. Bahkan saya pernah mendengar cerita dari abah saya dulu mondok di Pondok Paron, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, habib kita ketika berjuang melawan penjajah juga banyak yang menggunakan ilmu hikmah. Walaupun senjatanya hanya bambu runcing, tapi alhamdulillah nyatanya juga bisa melawan penjajah yang senjatanya itu modern. Ya, saya mohon maaf untuk beliau kalau ada kata-kata saya yang mungkin tidak enak didengar. Saya ini siapa, hanya Al-Fakir, tapi di sini saya menjawab karena beliau juga menyebutkan nama saya di dalam ceramah beliau. Jadi saya hanya menjawab, saya yang Al-Fakir bodoh yang tidak sebanding ilmunya dengan Buya Ar-Razi, hanya menyampaikan tanggapan dari apa yang beliau sampaikan. Salam saya, takdim saya untuk beliau Buya Ar-Razi. Saya sebagai orang yang cinta terhadap negara saya, dan saya dari kalangan Nahdliyin, dan banyak ilmu-ilmu hikmah yang saya amalkan, dan saya yakin beliau bukan dari golongan Wahabi atau orang yang membid'ah-bid'ahkan di setiap amalan. Karena setiap amalan itu, apalagi yang menyebutkan asma Allah, ini banyak diajarkan di pesantren-pesantren, dan ketika diajarkan biasanya harus ada gurunya, ada mursyidnya. Karena walaupun amalan itu baik, tetapi ada porsi-porsinya. Lah inilah butuhnya guru untuk menyesuaikan porsi-porsi yang ada di dalam dirinya, karena seseorang itu porsinya berbeda-beda. Nggih. Menyambung tentang tadi yang disampaikan oleh saudara kita, apakah Nabi Khidir itu ada? Kalau menurut saya punya keyakinan Nabi Khidir itu sampai sekarang masih ada. Itu keyakinan saya. Bagi yang tidak percaya tidak apa-apa, tapi saya percaya Nabi Khidir itu sampai sekarang masih ada. Masih ada 4 nabi yang sampai sekarang insya Allah masih ada, yaitu yang pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Ilyas, dan yang ketiga adalah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu menurut kepercayaan saya tidak disalib. Yang disalib itu adalah Yudas. Beliau berada di langit. Makanya orang-orang yang mengamalkan ilmu laduni biasanya akan bertemu dengan Nabi Isa. Karena ketika belajar ilmu laduni, kalau ada yang mengatakan raga sukma, naik ke atas itu akan yang pertama sebelum ditemui oleh sesuatu lah yang tidak saya sampaikan di sini. Di situ biasanya akan bertemu dulu dengan para kiai, para
alim ulama, setelah itu baru ditemui para wali, setelah itu baru ditemui para sahabat, setelah itu barulah ditemui oleh beliau ini. Itu yang pertama. Jadi Nabi Isa itu sampai sekarang menurut saya masih ada, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi siapa yang mau bertemu Nabi Khidir, itu yang pertama harus tahu julukannya, yang kedua harus tahu nama binnya, ayahnya, dan tahu nama aslinya. Inilah amalan untuk yang pernah saya dapatkan untuk bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dan insya Allah santri-santri saya pun semuanya saya kasih ijazah untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada seseorang yang meminta ijazah ke saya kasih nama asli beliau dan nama ayahnya, binnya, Balyan bin Malkan, dan julukannya ada khusus, ini harus diijazahkan secara khusus. Beliau meminta ijazah ke saya, kamu din gitu. Saya meminta ijazah Ismu Adham dan beberapa aurat Husam surat Al-Ikhlas. Jenengan mengatakan kalau Nabi Khidir itu masih ada. Saya minta ijazahnya untuk mengamalkan. Saya benar-benar pengen mengamalkan. Saya lihat kesungguhannya luar biasa, tapi masih ada egoisnya. Akhirnya saya kasih amalannya. Saya kasih nama asli beliau, terus nama bapaknya, bapak beliau, binnya, terus juga julukannya. Beliau amalkan sampai 1 bulan lebih, 41 hari. Setelah itu beliau kembali datang ke saya, lalu menyampaikan, Gus, sampai itu ngapusi. Saya sudah mengamalkan sampai berhari-hari, sampai 41 hari. Sampai berapa bulan ini saya nggak ketemu sama Nabi Khidir, katanya kayak gitu. Jenengan itu ngapusi, katanya kayak gitu. Terus saya menyampaikan, masalah ketemu atau tidaknya itu haknya Allah, bukan haknya saya. Saya hanya memberikan amalannya saja. Terus saya tanya, jenengan ketika mengamalkan amalan dari saya, apa yang jenengan rasakan? Saya malah ditemui sama orang kayak orang gila, katanya. Pakainya compang-camping, kurus, kayak gitu. Ya, malah ditemuin orang gila. Terus saya ketawa, loh, kata saya, kamu itu merendahkan orang, kata saya. Coba ketika kamu sedang berkholwat riyadhah, waktu itu beliau riyadhah di 2 pertemuan antara arus sungai dan laut. Coba kamu kalau sedang mengamalkan itu, dijaga hati kamu, niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya niat untuk ketemu Nabi Khidir aja, saya bilang kayak gitu. Coba kamu kalau ada orang itu jangan melihat dari dohirnya, jangan dilihat dari pakaiannya, tapi berbicara dengan kolbumu, bersihkan hatimu, karena kolbu dan kolbu itu bisa bicara, kata saya. Lah kamu itu coba kalau waktu ada orang yang datang itu kamu saliman, cara salamannya begini, sentuh jempolannya, akan terasa lembut luar biasa. Ya itulah insya Allah yang dinamakan Nabi Khidir, kata saya. Wah, orangnya langsung sungkem minta maaf ke saya. Lu nggak perlu minta maaf ke saya, ya sudah nggak apa-apa, kata saya. Nah, jadi di dalam mengamalkan sebuah amalan itu yang terpenting niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu untuk dipahami. Jangan sampai hati kita dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah jawaban yang saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Raji di videonya, yang mengatakan bahwa kitab itu bisa membuat seseorang menjadi gila. Iya, bisa gila kalau tidak ada gurunya atau tidak ada mursidnya. Kalau ada mursidnya, insya Allah tidak. Dan banyak hal yang sudah saya rasakan, jadi saya berbicara hanya dari apa yang sudah saya rasakan dan yang sudah saya amalkan. Banyak kok manfaatnya, dan itu membuat hati kita tenang. Yang penting ketika mengamalkan, niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, apakah boleh bersolawat atau berzikir untuk sesuatu yang bersifat dunia? Nah, ini perlu saya jawab. Mohon maaf kalau nanti ada kata-kata yang tidak berkenan, karena memang saya al-fakir, bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Apakah boleh ketika seseorang itu berzikir atau
bersolawat, tetapi untuk yang bersifat dunia. Nah, inilah pentingnya ketika kita memahami sebuah keilmuan. Bukan berarti kalau kita itu sudah bertarekat lalu kita menghina atau mengajak orang yang bersyariat. Apalagi kalau sudah mengatakan berhakikat lalu menganggap orang yang bersyariat ini atau orang bersyariat ini gak penting dan lain sebagainya. Ini menurut saya suatu keegoisan atau masih diselimuti oleh hawa nafsu. Karena semua amalan tadi, baik itu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat, itu bukanlah tingkatan tapi tatanan. Karena yang bisa meningkatkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat itu harus terus diamalkan sampai kapanpun. Selama kita hidup kita harus tetap bersyariat. Jadi tidak boleh, dan menurut saya tidak mungkin dan sangat-sangat tidak baik kalau ada seorang yang mengatakan saya sudah makrifat dan saya tidak perlu bersyariat. Ini perkataan yang muskil. Karena yang paling makrifat itu adalah baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah pun juga tetap menjalankan syariat. Jadi makrifatmu itu seberapa sampai menganggap syariat itu nggak penting? Tentu lebih makrifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke dalam pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa orang itu apakah boleh mengamalkan sebuah amalan untuk kepentingannya sendiri. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya dzikrul asma. Dzikrul asma itu dzikir yang masih dalam untuk kepentingan diri sendiri. Kayak semuanya dzikir karena takut neraka, pengen surga. Atau dia dzikir ya Allah ya Rahman ya Rahim supaya pasangannya atau calon istrinya atau istrinya tambah cinta. Ya ini kan sifat dunia. Atau dia baca Asmaul Husna ya Allah ya Latif ya Fattahu ya Rojak untuk mudah rezekinya. Ini kan bersifat dunia. Apakah ini boleh? Boleh. Ini boleh. Karena sesuai dengan makomnya, sesuai dengan keimanannya. Jadi ini dalam tingkatan dasar kalau di dalam ilmu hikmah, yaitu dzikrul asma. Nah, biasanya memang untuk yang pertama seperti saya itu masih awam, itu yang pertama dzikrul asma. Dzikir yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, masih dalam kepentingan diri sendiri. Nah, seperti ini dianggap seperti seorang pekerja. Dzikirnya seorang pekerja yang masih karena gajinya. Jadi kalau ada orang-orang yang mendekat, contoh ke saya begitu, itu ada yang mendekat karena kerja ke saya, itu karena mengharapkan gajinya. Tapi ada juga seseorang yang mendekat ke saya itu tidak karena gajinya. Beliau beranggapan bahwa Allah Gus Samsudin kan punya, jadi yang penting saya dekat, ya nanti pasti saya dikasih, seperti itu. Itu namanya dzikrul sifat. Jadi selalu mendekat kepada Allah. Jadi kalau yang pertama tadi dzikrul asma ta'abud, kalau yang kedua takorub. Nah, ketika bertakorub ini mendekat kepada Allah ini tadi, itu disebut dengan dzikrul sifat. Jadi dia mendekat bukan karena untuk kepentingannya, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta tapi ngarep. Kalau yang dzikrul sifat ini. Jadi yang kalau pertama biasanya di pondok-pondok itu dikasih amalan untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya, itu supaya menambah semangatnya. Karena memang manusia itu kan punya hawa nafsu, keinginan. Jadi dikasih amalan, yang terpenting minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini minta itu tidak apa-apa. Dengan istiqomah seperti itu, nanti lama-lama hatinya akan menjadi takorub. Yang penting istiqomah. Makanya istiqomah itu lebih baik daripada karomah. Istiqomah menjadi dzikrul sifat, bertakorub kepada Allah. Nanti setelah itu akan naik menjadi dzikrul dzat. Nah, inilah disebut dengan tazali. Makanya saya sampaikan untuk semua anak-anak saya, untuk semua santri-santri saya, bahwa bolehlah kita itu dari pagi sampai sore itu minta ini minta itu amalannya. Tetapi ketika malam harus ada waktu untuk dzikrul dzat. Jadi zikir yang tidak minta apa-apa, kecuali
hanya mensifati sifatnya Allah saja, seperti masuk nafas keluar nafas Allah. Tapi untuk zikir ini hanya yang sudah di biat ya, hanya yang sudah benar-benar mendapatkan ijazah secara langsung. Memang banyak yang menganggap saya sesat ketika mengamalkan Allah ini. Allah, atau saya sering zikir hu gitu. Ini sebenarnya kalau dalam ilmu hikmah disebut dengan dzikr saman. Jadi setelah dzikr dat ismu dat, setelah itu terus dzikr saman. Huruf Allah sendiri itu adalah alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Alif maju nanti menjadi lillah. Jadi hidup itu memang lillah, harus karena Allah. Kalau pengen benar-benar mendekat kepada Allah, bukan karena ini, karena itu. Setelah itu maju lagi menjadi lahu, nanti maju lagi menjadi hu. Hu itu isim domir ya, kalau yang pernah ngaji. Kalau saya tidak bisa ngaji, isim domir. Hu itu hanya kembali kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak saya sering saya sampaikan, boleh kita itu dari pagi sampai sore zikir, minta ini minta itu, tetapi harus ada satu waktu malam yang paling bagus itu antara jam 1 malam, dan yang lebih bagus lagi antara jam 2, karena 1 itu dzat, 2 itu sifat, asyhadu alla ilaha illallah dzat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sifat, dan yang bagus lagi jam 3 ini antara Allah, baginda Rasulullah dan Nabi Adam, lalu orang tua kita, baru kita, dan lebih bagus lagi adalah jam 4 kurang 15 menit atau kurang 10 menit lah sebelum sholat subuh. Itu adalah waktu yang sangat bagus. Ini tentang 4 hal. Jadi kalau dalam kitab ilmu hikmah itu ada yang namanya kapas, benang, kain, dan baju, yaitu Allah, baginda Rasulullah, Nur Muhammad, Nabi Adam, dan orang tua kita. Adanya kita karena adanya orang tua, adanya orang tua karena adanya Nabi Adam, adanya Nabi Adam karena adanya baginda Rasulullah, dan baginda Rasulullah Nur Muhammad diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdoa itu pun juga harus bertawasul. Jadi kalau ada yang mengatakan berdoa langsung kepada Allah saja, ini menurut saya tidak tepat. Karena apa? Karena kita tahu tentang Allah pun juga tidak langsung dari Allah, tapi lewat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun juga tahunya tidak langsung lewat baginda Rasulullah, lewat sahabat. Lewat sahabat pun juga kita tidak langsung kepada sahabat, lewat para tabiin. Tabiin pun kita tidak bisa langsung kepada para tabiin, kita lewatnya para wali-wali Allah. Kita pun tidak bisa bertemu langsung kepada wali-wali Allah, wali songo, tapi kita lewat para kiai. Terkadang kita tidak bisa langsung lewat para kiai, lewat para guru ngaji di desa-desa kita gitu. Kita tahu Allah aja lewat guru ngaji, yang lewat dari kiai kita, lewat para wali Allah, lewat para sahabat, tabi'in, sahabat, baru kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertawasul itu menurut saya penting sekali. Yaitu yang pertama harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Yang kedua, yang paling penting lagi ketika berdoa itu harus lewat baginda Rasulullah SAW, karena yang paling tahu tentang Allah itu adalah baginda Rasulullah. Maka ketika pengen tahu tentang Allah, pengen bermakrifat, yang paling cepat itu dengan sholawat. Dan ketika kita berdoa, karena yang paling, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka kita harus cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Maten deh, semua saudaraku dimanapun berada, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam perkataan saya yang bodoh, al-fakir, tidak tahu apa-apa ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan untuk panjenengan semuanya. Karena saya tidak mau nanti pada akhirnya ilmu warisan dari leluhur kita, warisan dari ulama-ulama kita, dari kiai-kiai kita nanti menyesatkan, ilmu yang membuat gila. Tidak, kita banyak sekali ilmu-ilmu dari warisan leluhur kita, dari ulama-ulama kita, dari wali-wali Allah kita, yang ketika kita amalkan insya Allah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
jangan mengatakan kalau mengamalkan ilmu hikmah itu menyesatkan, membuat gila dan lain sebagainya. Ilmu Allah itu banyak sekali cabang-cabangnya, banyak sekali jumlahnya. Yang terpenting hati kita niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Buya Ar-Raji tentang apa yang saya sampaikan ini. Saya sami'na wa ata'na sama panjenengan, dan mohon maaf atas perkataan yang saya sampaikan. Saya hanya tidak ingin bahwa amaliyah-amaliyah dari Nahdlatul Ulama ini, amaliyah-amaliyah yang dari wali-wali Allah ini dianggap menyesatkan atau dianggap membuat gila, karena ilmu-ilmu ini yang membuat adalah wali Allah, adalah seorang syekh yang sangat alim. Kembali saya ucapkan sami'na wa ata'na, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk beliau Buya Ar-Raji. Matur suwun, terima kasih atas nasihatnya. Semoga nasihat dari panjenengan bisa memperbaiki saya yang penuh dengan kesalahan, yang bodoh ini. Salam takdim dari saya, Kang Samsudin, yang ada di Blitar, Jawa Timur. Semoga saja nanti saya bisa ngaji sama jenengan supaya saya ndak bledru, ndak kleru. Nggih, Buya Ar-Raji. Matur suwun, alhamdulillah. Termasuk orang ini nih, sebenarnya nggak level saya layanin orang ini nih. Tapi kalau dibiarin kok kebangetan ini. Opa dukun ini. Levelnya dari mana? Maaf. Nggak levelnya ya karena cuman keluar-keluar, cuman berisik doang. Keluar gimana? Ya cuman keluar-keluar di apa? TikTok. Saya ajak naik. Tadi maksudnya sampean apa? Ngomong apa tadi? Saya ajak naik ke. Ngomong apa tadi? Aku tadi tertawa-tawa di rumahnya Pak Manel, bukannya apa? Saya tertawa-tawa menghormati guru-guru anak. Di situ ada guru-guru anak, makanya anak senyum-senyum. Kalau sekarang udah. Tadi Anda ngomong masalah istri Anda, masalah istriku kenapa? Ojo nesu-nesu, engko cepet tuwek, hoo tenan. Benda nesu nih lo, minum. Ngomong serius. Maju. Nih. Biar selalu manis kayak saya. Nih. Enggak, tadi maksudnya jenengan ngomong masalah kayak gitu tentang istri saya apa? Ojo nesu-nesu, engko cepet tuwek. Belum ada janur kuning yang melengkung. Jadi jangan bilang istri. Maksudmu apa? Belum ada janur kuning yang melengkung. Jadi jangan bilang istri. Terus? Kamu ngaku-ngaku. Kamu nggak tahu kalau saya ini sakti. Saya itu siapapun. Saya udah kalau urusan yang masalah harga diri, kalau saya lebih baik saya putih tulang daripada putih mata. Kamu itu nggak usah ngaku-ngaku istri. Kamu nggak tahu saya itu bisa tahu sebelum tahu. Kamu bilang istri, emang udah kamu nikahin? Mau udah saya nikahin atau belum kan terserah saya. Enggak saya tanya. Kamu bilang istri, emang sudah kamu nikahin? Udah nggak usah ngeles. Nggak usah ngeles. Saya tanya dulu. Kamu tadi bilang itu istrimu. Emang sudah kamu nikahi, tak? Kalau udah saya nikahin kenapa? Kalau belum kenapa? Enggak, saya tanya. Nggak usah ngeles. Jangan bohong sama saya. Kamu bilang istri, emang sudah kamu nikahi. Kenapa? Kalau belum kenapa? Kenapa kamu yang bingung? Kan dia nggak berani jawab toh. Bukan masalah gak berani jawab. Kamu nggak berani jawab toh. Tadi kan kamu bilang itu istri kamu, ya kan? Ya kan? Kamu bilang itu istri kamu. Padahal belum kamu nikahi. Kalau belum kamu nikahi, itu belum hak kamu. Sekarang kalau seumpamanya. Siapa yang belum dinikahin? Siapa yang ngomong belum dinikahin? Siapa? Yang ngomong siapa? Saya. Udah, kamu nggak usah ngomong-ngomong masalah rumah tangga orang. Masalah rumah tanggaku. Nggak usah ngomong-ngomong masalah rumah tangga. Sekarang permasalahan kita aja. Kamu nggak usah merembet kemana-mana. Kamu tadi bilang saya godain istri kamu.
Wong kamu nikahin aja belum. Kok saya godain saya Lah, pantang ya godain istri orang. saya Kalau nggak orang ngomong godain masalah saya nikahin banyak. atau Kalau kamu saya pengen godain orang ngerasakan nggak dengan pernah topi ya. saya. Sebentar, kamu pengen tahu rasanya topi saya kayak tadi, anak-anakmu. Hmm? Gak usah melebar Cek kamu tuh kemana-mana. guyu-guyu. Wong Loh, itu enggak. kamu Kenapa? itu masih pacarmu, belum kamu nikahi, kok kamu bilang istrimu. Terus sekarang Ya karena pasti dia apa? itu melihat ketampanan saya, dia itu melihat pekasihnya saya, aura saya, dia itu suka sama saya daripada sama kamu. Lah kok kamu marah-marah? Ah, kau ngomong gitu. Kalau kamu Kau ngomong gitu. pengen dapat ilmu kayak saya, sini belajar sama saya. Enggak Ini loh butuh. buktinya. Kalau aura Enggak saya butuh. lebih dahsyat Enggak dari butuh. kamu. Ini loh Enggak buktinya. butuh. Ilmu saya lebih Enggak tinggi butuh. dari kamu. Aku tanya aura itu apa menurut kamu? Aura itu Coba karakter. jelaskan tentang aura. Aura itu Aura karakter. karakter. Ada lagi nih aura karakter. Pernah belajar nggak tentang aura? Kamu tahu karakter nggak? Loh, karakter bukan aura. Kamu coba lihat Orang di itu beberapa kalau buku pikirannya baik, tentang. kalau sifatnya baik, kalau kelakuannya baik, auranya baik, itu disebut dengan karakter Dengerin ya, watak. dengerin ya. Gue ngomong dulu, Sudah nggak dengerin. usah bahas Kasih gue waktu kemana-mana. ngomong. Kamu nggak level sama saya. Kamu nggak level Tak sama saya. jelasin Wong, tentang aura. buktinya pacar kamu aja suka sama saya, kok kamu yang marah. Heran saya sama kamu. Gitu aja kok kamu mau nantang saya. Ilmunya masih Sama tinggi dengan saya. Hasan Baskoro, sombong dibalas, jangan dibalas sombong. Bang, ada sebagian ulama Nyatanya, mengatakan sombong nyatanya dibalas sombong itu adalah calonmu apa? suka sama Adalah saya. ibadah. Hui, nyatanya calonmu sukanya sama saya, nggak sama kamu. Karena Kata siapa? ilmumu di bawah saya. Belajar dulu sama Kata saya. siapa? Uang Kata siapa? nyatanya tadi di room loh. Calonmu itu suka sama saya. Kamu lo nggak Kapan? dianggap. Nggak Kamu lo mungkin. pucet. Karena apa? Karena dia tahu saya senyum-senyum karena istri saya tahu seberapa saya mau ngomong kayak keras kayak gimana. Saya lihat. Kalau ada guru saya langsung samik nawatokna. Saya pegang kepala saya samik nawatokna. Tahu sama guru. Nyatanya calon Kalau istrimu. saya ada guru, saya lepas topi saya langsung saya bilang samik nawatokna. Nyatanya calonmu sukanya sama saya. Berarti ilmumu di bawah saya. Satu hal lagi, Bukan kamu masalah belum itu, laku. brother. Sekarang Satu lagi, gini kamu brother. belum laku, saya sudah laku 2 kali. Berarti ilmumu di bawah saya. Gitu kok masih Lah, mau kalau masalah nantang. nikah, memang saya kalah. Saya baru nikah satu. Saya memang nggak pengen punya keinginan untuk nikah dua. Bukan masalah mau nikah 2, satu aja kamu belum laku. Kok bilang mau 2? Ilmumu di Udah bawah sekarang gini deh, saya, kamu ceng ngapain sih aceng. bahas-bahas pribadiku? Aku lo nggak nyerang pribadimu, aku juga nggak nyerang cara pengobatanmu kok. Kenapa kamu nyerang-nyerang saya pribadi? Ya Yang serang saya tanya aja kalau sekarang kamu bisa. waktu Ya tadi kambing sama yang Andika bahas Dabra. masalah saya katanya godain Buktinya kamu kenapa calonmu tadi siang ketika siapa? saya, karena di malam saya balik lagi tempatmu, ya. Saya udah nggak main lagi tentang baku hantam. Kita main tentang ilmu tenaga dalam. Anak buahmu udah muntah-muntah tadi itu, darah semua itu. Kecapnya udah keluar semua. Saya tanya sama kamu. Kamu kenapa nggak susulin saya? Padahal kamu udah tak suruh nyusul saya. Sampai Kamu akhirnya saya mau balik lagi mau ke rumah. mau viral. Kamu Bukan mau viral cuman kok. mau tenar. Bukan saya nggak mau tenar. Saya cuma pengen buktikan kekuatannya Abah Samsudin Jadah. Lihat nih, yang suka sama saya sama yang suka sama kamu nggak sebanding. Kenapa? Lihat langit dan bumi. Loh, bukan gitu loh. Masalah suka nggak suka di sini belum mereka belum tahu. Nanti kalau mereka udah tahu seberapa kuat saya, kamu bakal tahu. Lihat aja di sini. Orang sama topiku ini loh sama topiku ini loh, anak buahmu keluar kecap. Sama topiku ini aja keluar kecap. Nih, sama topiku ini aja keluar kecap. Nih. Keluar kecap, apalagi kamu. Saya tahan tadi. Calonmu aja suka sama saya kok. Kok kamu masih mau ngeles? Terus kemarin kamu merembet-merembet nantang-nantang Manel. Sama saya aja kamu belum selesai kok merembet-merembet nantang Manel. Maksudmu tuh apa gitu loh. Jadi orang yang dipegang tuh omongan. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini pakai ongkos. Naik pencador 2 maju bareng tak tandangin sini.
Satu aja akan melawan saya. Selesaikan dulu pertarungan kita. Tanggung. Dua maju bareng. Nggak berani ya? Nggak berani ya? Kalau saya nggak berani, Kenapa saya tadi jangan panggil terus saya. duel sama kamu nggak saya terusin? Jujur, saya itu nggak suka pamer di depannya orang. Saya nggak suka pamer di depan orang. Makanya Bilang ketika aja udah kamu banyak nggak yang melihat berani. kita duel tadi, mending pergi. Bilang aja kamu Bukan nggak pucet. berani, aku nggak mau. Pucetnya apa? Muka aku nggak ada pucet-pucetnya loh. Nyatanya, nyatanya calon Kalau istrimu. saya ada guru, saya lepas topi saya langsung bilang Sami tawadok. Nyatanya calonmu sukanya sama saya. Berarti ilmumu di bawah saya. Satu hal lagi, Bukan kamu masalah belum itu, laku. brother. Sekarang Satu lagi, gini, kamu brother. belum laku, saya sudah laku 2 kali. Berarti ilmumu di bawah saya. Gitu kok masih Lah, mau kalau masalah nantang. nikah, memang saya kalah. Saya baru nikah satu. Saya memang nggak pengen punya keinginan untuk nikah dua. Bukan masalah mau nikah 2, satu aja kamu belum laku. Kok bilang mau 2? Ilmumu di Bisa bawah sekali gini loh. saya. Kamu Ceng ngapain sih aceng. bahas-bahas pribadiku? Aku lo nggak nyerang pribadimu. Aku juga nggak nyerang cara pengobatanmu kok. Kenapa kamu nyerang-nyerang saya pribadi? Ya Yang serang saya tanya aja kalau sekarang kamu bisa. waktu Ya tadi cabut sama yang nikah bahas nabrak. masalah saya katanya godain Buktinya kamu kenapa calonmu tadi siang ketika siapa? saya karena di malam saya balik lagi tempatmu ya. Saya udah nggak main lagi tentang baku hantam. Kita main tentang ilmu tenaga dalam. Anak buahmu udah muntah-muntah tadi tuh, darah semua itu. Kecapnya udah keluar semua. Saya tanya sama kamu. Kamu kenapa nggak susulin saya? Padahal kamu udah tak suruh nyusul saya. Sampai Kamu akhirnya saya mau balik lagi mau ke rumah. mau viral. Kamu Bukan mau viral cuman kok. mau tenar. Bukan, Hmm? saya nggak mau tenar. Saya cuma pengen buktikan kekuatannya Abah Samsudin Jadah. Lihat nih, yang suka sama saya sama yang suka sama kamu nggak sebanding. Kenapa? Lihat langit dan bumi. Loh, bukan gitu loh. Masalah suka nggak suka di sini belum kamu belum mereka belum tahu. Nanti kalau mereka udah tahu seberapa kuat saya, kamu bakal tahu. Lihat aja di sini. Orang sama topiku ini loh sama topiku ini loh, anak buahmu keluar kecap. Sama topiku ini aja keluar kecap. Nih, sama topiku ini aja keluar kecap. Nih. Keluar kecap. Apalagi kamu. Saya tahan-tahan tadi. Calonmu aja suka sama saya kok. Kok kamu masih mau ngeles? Terus kemarin kamu merembet-merembet nantang-nantang Manel. Sama saya aja kamu belum selesai kok merembet-merembet nantang Manel. Maksudmu tuh apa gitu loh. Jadi orang yang dipegang tuh omongan. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini pakai ongkos. Naik pencador 2 maju bareng tak tandangin sini. Satu aja akan melawan saya. Selesaikan dulu pertarungan kita. Tanggung. 2 maju bareng. Nggak berani ya? Nggak berani ya? Kalau saya nggak berani, Kenapa saya tadi jangan panggil terus saya. duel sama kamu nggak saya terusin? Jujur, saya itu nggak suka pamer di depannya orang. Saya nggak suka pamer di depan orang. Makanya Bilang ketika aja udah kamu banyak nggak yang melihat berani. kita duel tadi, mending pergi. Bilang aja kamu Bukan nggak pucet. berani, aku nggak mau. Pucetnya apa? Muka aku nggak ada pucet-pucetnya loh. Udah, nggak usah banyak omong. Kalau kamu itu laki-laki, ayo Gimana? duel sama saya. Mau pakai fisik, ayo. Mau pakai hikmah, ayo. Naik ring bambu, ayo. Pencador, ayo. Kamu itu kayak tukang drama, cuman cari viral aja kok kamu itu. Sekarang pertanyaannya, tadi saya datang lagi nggak ke tempatmu? Ya kamu datang, saya 2 temuin, kali kamu ini saya kabur. datang. Kita duel nggak tadi? Iya, tapi kan kamu kabur. Bukan saya kabur, karena apa? Saya menghormati Anda, karena ada tamu-tamu Anda semua udah pada berdiri mendekatin. Dan saya nggak mau. Kalau ketika kamu kalah, terus kamu saya permalukan di situ, saya nggak mau. Makanya saya mending ayo kita pergi. Ketika kalah, aku masih menjaga harga dirimu. Itu alasan saya pergi. Kamu itu cuman cari viral, cuman cari tenar. Mau bikin settingan kamu. Bukan, Kalau kalau kamu aku mau itu, bikin settingan, aku nggak punya ilmu. Buktinya aku punya ilmu kok. kalau kamu itu benar-benar mau tabayun, mau mencari sebuah kebenaran,
Ya kamu datang, silaturahmi masuk. Nyatanya kamu masuk aja nggak mau kok, cuman keluar-keluar di Saya gerbang kok. oke. Kalau saya sekarang ngomong, misalnya saya datang lagi ketika kamu pengobatan, boleh nggak saya berdiri di Boleh, tengah-tengah kamu ketika kamu boleh, kalau nggak cocok tak tendang-tendangin ya. boleh. Kamu mau nendang Tak santri saya, tendang-tendangin ya. tendang Jangan saya dulu dibilang kalau saya kamu nanti sama bisa. netizen dibilang saya arogan ya. Kamu sebelum nendang tempat saya, nendang saya dulu kalau kamu bisa. Sangat Kamu itu bisa. aslinya orang yang cuma cari viral. Kamu itu cuma cari tenar, tapi kamu nggak bisa berkarya. Akhirnya kamu cuma bisanya nyerang saya, nyenggol saya, tapi kamu nggak berani langsung bertatapan dengan saya. Berani yang Nggak cuma berani gimana? keluar-keluar Kalau di nggak berani saya nggak gerbang. datang. Kalau nggak berani kita nggak berani. Sekarang gini loh, kenapa sih kamu kalau tak ajak di tempat yang sepi kenapa nggak mau gitu loh? Harus saya datang lagi sampai 2 kali sampai malu loh gua. Kamu Sampai yang itu tak titipin mobil, datang, kamu itu sampai yang tak datang titipin mobil. cuman buat Aku ngomong dulu. action. Kamu itu datang Saya cuman bilang, cuman kamu itu cuman datang, cuman biar dikira kamu itu berani, biar kamu itu viral, biar dikira kamu itu hebat, kamu itu pahlawan kesiangan, paham? ya kan. Alhamdulillah suuzonnya ya Allah, ini orang. Sudah, kalau kamu benar laki-laki, bikin materai di atas materai, kita duel sampai Ya mati, cowok kok gimana? disepi. Ya disepi lah. Saya menjaga adabnya dia, Wahyu. Sekarang gini loh, kalau saya kalahkan dia di depannya pasien, kasihan dia nanti. Jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang Alhamdulillah indah menang. Mana menang? hilang, lah Belum ada yang kalah, belum ada yang sudah. menang. Saya masih utuh greger. Anak buahnya yang udah tepak-tepak buat katakan Salah. gas duel opa. Iya, saya gas duel dua, one by one, satu lawan satu, baru adil. Banyak omong, om du doang. Gas bang, sabar, ada waktunya. Tak Tukang pancing, bikin drama. sampai dia greget, sampai marah sama saya. Tak pancing sampai dia marah sama saya, sampai dia benar-benar temuin saya. Lo enak toh. Kalau saya kalah, saya tak mau guru gitu. Kalau saya kalah, tak mau guru sama dia. Kan jelas. Di daun yang itu mengalir lembut, Katanya ada pipi, terbawa katanya Kak Pipi. sungai Gua kan aja opa, yang bilang ujung Bang Pipi. mata, dan aku mulai Jangan Bang Pipi, takut capek-capekin sama terbawa cinta, biar aku aja. menghirup rindu yang sesakkan dada, mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Ojo nesu-nesu, Mari. engkau cepat tuwek. Ojo nesu-nesu, engkau cepat tuwek. Bukan Nanti masalah cepet gimana tuwek-tuwek. saya? Tanyanya gini loh. Kamu itu Jadi ini kenapa kalau tak ada mandi pakai duel? nih rukiah nih. Ini untuk buang sengkolo, ndang. Ini murah, madu sama kunir nih. Sakitnya itu sakit hatinya biar hilang. Sama ini madu satu paket rukiah, ndang. Ini paket rukiah saya, ndang. Tukeran nikah di bang Aku di nusun-nusun, sini, ndang. aku di sini menuntut harga diriku kok kalau malah kamu Ndang. mau kasih aku jualan masih murah. Timbang sampean nesu-nesu nih, mandi dulu untuk buang sengkolo. Pakai daun bidara dan garam. Terus setelah itu minum kunir biar sakit hatinya hilang. Minum madu biar auranya terbuka tambah ganteng, dang. Murah. 1,5 juta aja, dang. Timbang nesu-nesu. Dang. Salah, salah. Ngono ae lho. Enak. Aku mau kon beli apa? Kalau enggak ini nih. Nih. Tuh, beli cincin saya, murah. Tuh, dari batu badar besi nih. Tuh.
5 juta dang. Wong ki piye sih? Timbang kowe nesu-nesu ya opa sing viral ning TikTok kuwi apa dudu iki? Engko jaja opa sing viral kuwi. Sing Ya aku main mau. lato-lato kuwi. Mending sama timbang nesu-nesu ben gak nesuan ki lho. Mandi. Mandi pakai media rukiah nih lho. Tuh buang sengkolo pakai daun bidara. Dalam apa daun sit nih. Kalau enggak habis mandi minum kunir nih loh ben gak sakit hati. Iya Bang Riki, dia nggak jelas, Nih. malah dia jualan Bang Riki. No, Iya. bariku sampean terus ngombe madu nih loh. Ben kelihatan ganteng kayak saya. Nih, satu paket. Nih, satu paket nih. Dibuktikan. Kalau nanti Nggak jelas pacarmu nggak Bang Riki. tertarik lagi, marahin saya. Piye? Nggak jelas Timbang kowe Bang Riki. kehilangan pacarmu, kok mau lab bareng karo aku, pacarmu naksir aku, ayo. Jono nesu engko cepet tuwek. Kowe gelem tuku iki apa pacarmu engko naksir aku? Pilih yo. Nggak, Eh? nggak kuat dia, Opa. Orang banyak omong nggak ada ilmu dia. Siap Bang, saya sepakat itu Bang. Saya masih meyakini itu. Kenapa? Saat ajak duel one by one dia Bang nggak ada mau dia. Nggak Opa. pernah mau dia. Panjenengan itu aja omong dhewe. Iki lho. Timbang sama nesu-nesu, pacarmu arep ilang, mending lebih baik iki lho. Beli nih. Ini untuk rukiah ngilangin sengkolo nih. Sengkolo karena kamu sering Enggak, ini. marah-marah, Kenapa sih sering kamu harus maksiat. ngomong No, pribadi gua? hilangin pakai ini. Nih, mandi Enggak pakai gini daun loh. Ada bidara. mana sih aku lu nggak pernah ngomong-ngomongin orang, kamu kok ngomong-ngomongin pribadiku, aku lu nggak Eh, nyerang pribadimu. dengerin toh. Aja nesu-nesu. Kowe lek pengen buktekne ilmuku, ya toh, timbang kowe kehilangan pacarmu naksir aku. Nih lo, beli satu paket rukiah kesehatan nih lo. Nih mandi dulu pakai daun bidara, ngilangin sengkolo. Yang kamu suka ngelihat cewek cantik, kamu suka ngomongin orang, suka nantang-nantang orang, nih mandi dulu pakai ini. Habis mandi, minum kunir biar sakit hatinya hilang. Terus minum madu biar ganteng kayak saya. Wes cukunen, 1,5 juta. Nanti terbukti. Pacarmu nanti suka sama kamu wis toh, Ndang. Ini jualan. Makanya Ndang. gue juga nggak tahu nih dia lagi malah jualan loh. Kalau enggak gini ya wis. Enak simpel nih. Nih, beli cincin dari saya. Wis toh. Nanti kamu bisa membuktikan ilmu saya. Nih cincinnya kayak gini nih. Tuh, dari batu badar emas nih, biar kamu bercahaya kayak saya. Nih. Ndang, Bang nesu-nesu ae. Apa? Mau buktiin ilmu kalau mau Saya nantang cukup saya harus dengan punya duit. ini. Nantang saya nggak punya duit, cuman Saya bikin cuma cukup konten dengan biar ini. viral. Enak men kon. Kamu itu nantang saya cuman buat Loh, konten toh. Buktinya kamu rekam, buat ya kalau upload. kamu kalah kan lumayan. Semua orang tahu bahwa saya memang bisa tumbangkan kamu. Wong Ya kamu dong. itu ya YouTuber. Kamu itu YouTuber. Apa tujuan kamu kalau Nah, bukan untuk konten? Kamu itu cuman pengen saya viral cuma biar pengen tenar. ngetes Hei, kamu. Cuma kamu ngetes kalau kamu. nantang saya itu Harus harus punya uang bertanggung jawab. dulu. Kamu kalau mau nantang Buktinya. saya harus punya uang. Nih, paling enggak kalau nantang saya mau buktiin ilmu saya, beli cincin saya dulu nih. Nih, 5 juta baru nanti tak layani. Piye? Nah, iki piye to karepe wong iki? Wong aku nyantang pembuktian kok malah Lah ini iya, terus buktine iku cincin. masamu ora nganggo waktu, ora nganggo tenaga, ora nganggo tenaga apa? Nantang jawabin tantangan kamu ya pakai tenaga lo. Masamu lo. Ya wis lah. Tak parani meneh sak tuwukku ya aku marani kamu ya. Sak Kowe tuwukku ya. marani aku, lek mau marani Sak tok, tuwukmu. munggo konten, golek viral aku gah. Kecuali kowe moro tuku ki untuk mandi. Nih, habis mandi biar hilang Wes sengkolonya. aku gak mau. Pokoknya aku udah Beli samperin kunir kamu lagi biar hilang besok tak sakit hatinya. samperin lagi. Besok Baru tak minum ketemu tak madu samperin biar lagi ganteng COD. kayak saya. Ajak ketemuan Biar COD gak berani pacarmu dia gak tak ajak tergila-gila. COD. Ayo COD. Tak beli Itu barangmu COD. Tak beli kamu barang COD tadi. nantang-nantang toh gak ada duit. Tak beli Gak tapi heran COD. aku. Wong Tak beli tapi asline kowe COD. mung konten ben viral kok dadakan Tak beli omong tapi kon. COD. Hmm. Tak beli Ya tapi wis, COD Dang. mau enggak? Dang, COD tuku ya? asik baru kok tak layani, Dang. COD Ngono ya? lho penak. COD ya? Ini diborong. Harganya 7.500.000. Nah,
Lek kowe transfer baru tak layani. Lek urung transfer kere aku. Iya. COD ya. Ya. Transfernya ning rekeningku. Masamu transfer ning endi engko? Kowe COD. ndek duit apa ora? COD. Iya, data pro, jomong tok ae we. COD kowe gak transfer ta, barangmu gawa ning nggon sing tak tentukan, tak bayar di situ. Tenan apa ora? Tenan. Ya wis, siap. Ora mbok bayar kere aku. Bar kuwi wae nantang Tak model piye ra bayar. apa-apa. Tak bayar Masane tak kowe bayar. arep nantang aku, nantang orang ngangge tenaga ya, orang buang-buang waktu ya. Aku Nanti habis nglayani itu wong kita 5 menit berantem ya. 10 juta kok masamu kuwi. Sombongnya ya Allah ya Rob. Saya ya, Astagfirullahaladzim. orang ketemu sama saya 5 menit saya bisa dapat 10 juta. Ngelayanin kamu dapat apa? Tuh Aneh. katanya Bang Zen, Mak, habiskan opa. Males liatnya, ilmu baru sedikit aku bantu opa, aku nggak kuat opa. Salam dari Aceh. Siap Bang Zen. Tak sikat Bang Zen, tenang aja Bang Zen. Nantang saya punya apa? Punya apa? Kata Wahyu, sebentar katanya Wahyu, COD sekarang sama santrinya Samsudin Kon. Udah tak tumbangkan yang kemarin itu. Mau tak upload? Boleh tak upload nggak? Boleh tak upload Karepmu nggak yang tadi aku kan nyamperin? aslinya mau golek konten. Kamu itu aslinya mau Loh, cari enggak aku konten. tanya nih.